Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita bahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih atau pemahaman terhadap salat kita. Seperti biasa kita melanjutkan kajian-kajian kita dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Selanjutnya hadis yang berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atusallil mar'ah fi dir'in wa khimarin bi ghairi idhar?" Apakah boleh seseorang melakukan ibadah salat dengan menggunakan tudung, kemudian pakaian, baju kurungnya saja, bi ghairi izar, tanpa memakai sarung? Jadi pertanyaan Ummu Salamah ini adalah, apakah perempuan boleh melakukan salat dengan hanya mengenakan penutup kepala atau kerudung atau jilbab dan kemudian dengan memakai baju kurung saja tanpa mengenakan sarung? Kemudian Rasulullah jawab, "Idza kanat dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Kata Rasulullah SAW, boleh apabila perempuan tersebut ketika dia memakai baju kurung atau baju panjangnya sampai baju panjangnya itu menutup kepada kedua kumitnya atau kedua mata kakinya. Ulama mengatakan auratul mar'ah bin nisbati bis shalah jami'u badaniha, bahwa aurat perempuan itu ketika dia melaksanakan ibadah salat adalah seluruh badannya. Jadi seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah, kecuali wajah, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Kemudian dalam pemahaman hadis yang tadi baru kita baca, maka ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama dalam mazhab Hambali mengatakan yajibu 'alal mar'ah satru jami'i badaniha. Ketika salat, wajib hukumnya bagi seorang perempuan untuk menutup seluruh badannya, hatta zuhuri qadamaiha, sampai juga dia wajib untuk menutup zuhur qadamaiha, yaitu bagian kedua kakinya yang nampak, atau kedua tumitnya, kedua mata kakinya yang nampak, itu pun wajib untuk kemudian ditutup. Ini hadis yang kita baca ini menjelaskan syarat sah salat yang berikutnya, yaitu menutup aurat ketika salat. Jadi tidak boleh seseorang melakukan ibadah salat lalu kemudian terbukalah auratnya. Dan kata ulama di dalam kitab-kitab fikih, jika ketika melakukan ibadah salat terbuka auratnya, maka batallah ibadah salat yang dia lakukan itu, kecuali terbukanya aurat tersebut disebabkan karena hal-hal yang pendatang seperti ditiup angin. Namun dalam keadaan itu, bagi orang yang terbuka auratnya disebabkan karena tertiup angin, wajiblah dia untuk menutupnya di saat itu juga. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami pernah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah, dalam satu malam yang gelap, malam yang cukup gelap. Fa ashqalat alaina al-qiblah. Lalu di saat itu kami kesulitan untuk menentukan di mana arah kiblat. Kemudian mereka salat. Setelah selesai salat, falamma tala'atis syamsu, tatkala terbit atau tatkala muncul matahari, maka idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami melakukan ibadah salat kepada selain arah kiblat. Fanazalat, maka kemudian turunlah
ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 115. Ayat Al-Quran itu berbunyi, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Maka di mana saja kamu menghadap, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang syarat sah salat yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kiblat bagi penduduk bumi atau bagi penduduk satu tempat itu berbeda-beda. Kiblat adalah arah menghadap kita ketika melaksanakan ibadah salat. Sah atau tidaknya salat tersebut tergantung dari cara menghadapnya. Jadi jika seseorang salat tidak menghadap ke arah kiblat, maka batallah ibadah salat yang dia lakukan. Namun dalam kasus yang disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah tadi, bahwa mereka melakukan salat pada saat mereka kebingungan atau tidak tahu sama sekali kemana arah kiblat, disebabkan karena keadaan waktu mereka melakukan ibadah salat itu waktu malam yang gelap gulita. Jadi tidak ada indikasi yang menunjukkan dengan jelas arah kiblat yang sebenarnya. Lalu kemudian setelah sampai di waktu siang, ternyata arah salat mereka itu salah atau keliru. Kemudian Nabi tidak menganggap salat mereka itu batal disebabkan karena yang mereka lakukan itu tidak dengan kesengajaan. Nah, oleh karena itu maka para ulama kemudian mengatakan bahwa sah salat orang yang sudah berijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun ternyata ketika dia salat arah kiblatnya keliru atau arah kiblatnya itu salah. Maka dalam hal ini Al-Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Al-Imam Malik berpendapat bahwa ibadah salat yang dia lakukan itu masih dianggap sah. Namun Al-Imam Malik kemudian berpendapat tustahabbu lahul i'adah fil waqti, dianjurkan bagi orang yang tersalah dalam menghadap arah kiblat untuk mengulang kembali salat yang dia lakukan itu pada waktu itu juga. Tustahab, makna tustahab di sini adalah dianjurkan, disunnahkan. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yajzihi, bahwa kalau ada orang yang salat lalu kemudian tersamar atau keliru di dalam menghadap ke arah kiblat, sama ada kelirunya itu karena sengaja atau karena tidak sengaja, sama ada kesulitan untuk menentukan arah kiblat atau tidak, maka bagi orang yang tersalah di dalam melakukan salat, tersalah dalam menentukan arah kiblat, maka la yajzihi, itu tidak memadai. Apa sebab? Li'annal qiblah syaratun min syuruti sihhatis shalah. Karena sesungguhnya menghadap ke arah kiblat itu adalah syarat di antara syarat-syarat salat. Kemudian yang berikutnya, syarat salat yang berikutnya setelah menghadap ke arah kiblat, Rasulullah SAW menjelaskan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, arah timur dan arah barat itu dianggap sebagai arah kiblat. Dan ini juga menjadi dalil bagi tiga ulama atau tiga mazhab tadi, yaitu Al-Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik mengatakan tetap sahnya ibadah salat orang yang mengerjakan salat kemudian tersalah di dalam menentukan arah kiblat setelah mereka berijtihad atau setelah mereka berupaya keras untuk menentukan arah kiblat tersebut. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat buat kita seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.